Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, okupansi kamar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terus mengalami fluktuasi dalam beberapa pekan terakhir. Hingga kemarin okupansi kamar di RSD Wisma Atlet pun mencapai 77%. Kita langsung bergabung bersama rekan Valentina Chelsea melaporkan dari RSD Wisma Atlet Kemayoran. Chelsea, bagaimana tingkat okupansi kamar di RSD Wisma Atlet per hari ini? Ya, Iqbal, di hari ini tepatnya tanggal 26 Januari 2021 tercatat telah terjadi penurunan okupansi rumah sakit di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di mana hari ini tercatat okupansi rumah sakit ini mencapai 68,3%. Tentunya ini menurun sekitar 9% jika kita bandingkan dengan hari kemarin di tanggal 25 Januari yang mencapai 77,63%. Jadi ini artinya dari total sekitar 4.900 kamar rumah sakit di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet ini sudah ada 4.078 kamar yang sudah terisi oleh pasien terkonfirmasi positif COVID-19, baik itu gejala sedang, berat, ataupun juga yang berada di dalam ICU. Tadi dikatakan oleh Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut M. Arifin, bahwa sebenarnya penurunan ini terjadi bukan karena penurunan kasus, namun ini adanya pengalihan ataupun strategi dari pihak Wisma Atlet untuk mengalihkan sebagian dari pasien terkonfirmasi positif COVID-19 khususnya ini yang dengan gejala ringan ataupun OTG untuk dialihkan ke Wisma Pademangan atau di Tower 9 tepatnya. Selain itu juga, Iqbal, informasi yang kami dapatkan hingga hari ini total tower yang digunakan di Wisma Atlet masih 4 tower, yakni Tower 4, 5, 6, dan 7, sementara Tower 1, 2, dan 3 ini digunakan oleh tenaga kesehatan dan juga relawan, kemudian pengamanan yang memang tinggal dalam Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Iqbal. Valentina, kemudian jika nanti ada peningkatan jumlah pasien, apa antisipasi dari pihak rumah sakit? Iya, tadi disebutkan oleh Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet bahwa ada beberapa strategi yang sudah disiapkan. Di antara yang pertama, tadi untuk mengalihkan pasien yang masuk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, ini dialihkan ke Wisma Atlet di daerah Pademangan yang sekitar jaraknya 1 km dari sini. Tadi dikatakan untuk di RSDC Wisma Atlet yang di Pademangan, ini sudah disiapkan 2 tower, yakni Tower 8 dan 9. Dapat saya informasikan, Iqbal, bahwa sebelumnya untuk yang di Wisma Atlet Pademangan ini tadinya dimanfaatkan bagi para repatriasi WNI yang baru saja tiba di Indonesia, namun saat ini dialihkan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19, baik itu dari gejala ringan ataupun juga tidak ada gejala sama sekali ataupun OTG. Dan hingga hari ini tadi dikatakan oleh petugas bahwa Tower 9 di Wisma Atlet Pademangan sudah terisi sekitar 50% atau ada 900 pasien. Jadi masih ada sisa 50% lagi di Tower 9. Kemudian di Tower 8 ini juga terisi sekitar 700 hingga 800 pasien. Jadi total di Wisma Pademangan untuk di Tower 8 dan 9 yang dibuka sudah ada 1.700 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, dan untuk para WNI yang repatriasi ini sudah dialihkan sebagian juga untuk menginap ataupun isolasi di sejumlah hotel yang sudah disiapkan pemerintah. Selain itu, strategi untuk penanganan COVID-19 melonjaknya kasus di Wisma Atlet ini dilakukan dengan cara juga vaksinasi bagi para tenaga kesehatan di sini. Hari ini, Iqbal, ini merupakan hari ke-6 vaksinasi bagi tenaga medis di RSDC Wisma Atlet. Tadi disebutkan setiap harinya targetnya ada 180 tenaga kesehatan yang divaksin, sehingga total hingga hari ke-6 ini tadi tercatat sudah ada 851 tenaga kesehatan di RSDC dari total sekitar 2.500, namun yang didaftarkan untuk vaksinasi memang baru 2020, dan nantinya vaksinasi ini ditargetkan tahap pertama akan selesai dalam waktu 2 minggu, kemudian tahap kedua baru akan dimulai setelah 2 minggu pemberian vaksin pada tahap pertama yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2021 kemarin. Demikian, Iqbal. Valentina Chelsea melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Terima kasih.